Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Salsabila. Saya dari kelas Biologi A angkatan 2019 dari Universitas Negeri UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi di sini saya akan mereview jurnal yang bertemakan fisiologi hewan. Jadi judul yang akan saya review yang pertama yaitu ada Comparison of Physicochemical Characteristic of Starch Isolate from Sweet and Grain Sorghum. Jadi yang melatar belakangi pada penelitian ini yaitu sorghum merupakan biji-bijian sereal yang sangat penting. Biji ini biasanya digunakan untuk bahan pokok di daerah tropis dan biasanya digunakan sebagai bahan baku minuman beralkohol. Dan jenis yang manis itu berfungsi untuk bahan pembuat pemanis sirup. Sorghum ini kaya akan kandungan patinya. Pati ini merupakan karbohidrat cadangan yang terdapat di batang dan biji pada suatu tanaman pati. Pati terdiri dari polisakarida, amilosa, dan juga amilopektin. Susunan amilosa dan amilopektin dan interaksi antara molekul pati dengan komponen dengan lainnya, yaitu menentukan sifat fisikokimia dan fungsional pati tersebut. Hal itu sangat mempengaruhi kualitas produk berbasis pati dan dapat digunakan untuk menentukan aplikasi potensial dari suatu pati. Pati ini akan mengalami berbagai perubahan fitokimia selama proses termal. Kalorimetri pemindaian diferensial merupakan alat yang dapat mengukur gelatinisasi pati dan telah banyak digunakan untuk mempelajari perilaku termal pati. Teknik lain yang dapat digunakan untuk menguji butiran pati sorghum itu seperti studi difraksi serbuk sinar X atau CNMR dan juga kromatografi permeasi gel. Lalu tujuan dari penelitian pada jurnal tersebut yaitu untuk memperoleh hasil yang akurat mengenai perbedaan sifat fisokimia dan fungsional antara pati manis dan juga pati sorghum. Lalu di sini ada 10 metode penelitian pada jurnal ini, yaitu yang pertama ada isolasi pati. Isolasi pati ini dilakukan terhadap sorghum, lalu dilakukan pemolesan menggunakan metode protease alkali. Setelah itu biji sorghum direndam dan disimpan selama 24 jam. Butir yang direndam tersebut digiling menggunakan blender sampai menjadi bubur dan dilakukan pembekuan di dalam freezer. Yang kedua ada konten amilosa. Kandungan amilosa pati diperkirakan dengan menggunakan metode penelitian yodium biru berdasarkan dengan standar dari Departemen Pertanian. Yang ketiga ada konsentrasi gel. Pengukuran terhadap konsentrasi gel itu dilakukan dengan cara modifikasi prosedur, antara lain penggabungan 100 mg dengan 0,2 mili indikator biru dan dalam 12 cm dikali 13,35 mm tabung kultur berisolasi dalam vortex Jenny. Yang keempat ada kelarutan air dan kekuatan pembengkakan pati. Estimasi daya bengkak dan indeks kelarutan air pada pati itu ditentukan dan disesuaikan dengan metode yang dimana suspens 0,1 gram pati dan 10 mili air. Yang metode yang kelima yaitu ada sifat termal pati. Properti termal yang digunakan berdasarkan dari sampel pati yang telah ditentukan dengan menggunakan alat kalorimeter pemindaian diferensial sampai dengan tahap analisis sampel. Perhitungannya nanti itu menggunakan perangkat lunak. Yang keenam ada difraksi X-ray serbuk. Difraksi sinar X itu dilakukan pada difraktometer sinar X dengan radiasi tembaga kobalt. Lalu yang ketujuh ada pengukuran NMR. Spektrum NMR itu digunakan dengan waktu kontak 1 ms dan dilakukan penundaan relaksasi antara dua pemindaian secara berturut-turut selama 4 detik lamanya. Lalu yang kedelapan ada sifat morfologi butiran pati. Jadi perlakuan pemindaian
mikrograf elektron pati diperoleh dengan mikroskop pemindaian. Lalu yang ke-10 ada kromatografi persiapan gel. Pati ini dipanaskan terlebih dahulu sampai mendidih dengan menggunakan pemanas air, lalu dicampurkan amilase sehingga sampel itu nanti disaring. Setelah itu dilakukan penginjeksian pada instrumen. Dan metode yang ke-10 itu ada analisis statik. Data yang diperoleh itu nanti dianalisis menggunakan prosedur ANOVA yang menggunakan aplikasi SPSS. Lalu hasil dan pembahasan yang terdapat pada penelitian itu yaitu yang pertama ada varietas biji-bijian yang memiliki nilai AC yang tinggi kisaran 34,52% sampai 36,39% dibandingkan dengan varietas manis yang kisaran 5,39% sampai 33,50%. Kisaran AC ini dari 16,1% hingga 55,8% untuk 55 genotip sorghum. Adapun sebaliknya, AC pada pati yang diisolasi dari sorghum manis itu adalah 16,4%, yang juga berbeda dengan AC pati yang diisolasi dari biji-bijian. Hal itu menunjukkan bahwa kandungan amilosa pati dari varietas biji-bijian memiliki nilai AC tertinggi. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang lain itu beliau mengatakan bahwa kandungan amilosa yang terkandung dalam pati itu semakin tinggi, maka produk yang akan dihasilkan akan memiliki tekstur yang semakin padat. Hal itu dikarenakan semakin tinggi kandungan amilosa, maka kapasitas penyerapan air dan elastisitas juga semakin menurun hingga kekerasan pun itu semakin meningkat. Lalu selanjutnya nilai konsentrasi gel itu kisaran 89 nm sampai 157,67 mm. Varietas yang diuji itu ada varietas manis, itu menunjukkan nilai GC yang tertinggi yaitu 157,67 mm, dan varietas biji menunjukkan GC-nya itu menunjukkan nilai terendah yaitu 89 mm. Kisaran varietas biji-bijian adalah dari 89 sampai 125,5, sedangkan untuk varietas manis itu kisaran 95 mm sampai 157,67 mm. Nilai dan kisaran GC ini dari varietas manis umumnya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada biji-bijian. Hal itu sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa nilai konsentrasi gel itu mencerminkan pengaruh dari konsentrasi kandungan amilosa dan amilopektin. Lalu yang kedua ada indeks kelarutan air atau biasanya disebut dengan WSI. Untuk semua varietas itu berkisar dari 10 sampai 95%. Dan daya kembang atau SP-nya itu untuk semua varietas itu berkisaran dari 3 sampai 2. Di antara varietas biji-bijian itu menunjukkan bahwa indeks kelarutan air tertinggi itu ada 30. Sedangkan untuk ARG-nya itu menunjukkan daya kembangnya tertinggi yaitu 20,07 gram. Lalu GL1 itu menunjukkan nilai terendah untuk WSI 10% dan SP 11,22. Di antara varietas manis itu menunjukkan indeks kelarutan airnya yaitu tertinggi. Nilainya itu tertinggi yaitu 95% dan SP terendahnya itu 3%. Sedangkan untuk GL14 itu menunjukkan daya kembangnya tertinggi yaitu 17,0 dan ST-nya itu menunjukkan indeks kelarutan airnya terendah yaitu 15. Pati dengan WSI tertinggi itu 95% diperoleh dari varietas manis. Sedangkan nilai WSI terendah itu diperoleh dari varietas biji-bijian. Lalu selanjutnya, SP tertinggi diamati dari varietas biji-bijian. ARG dan SP terendah diamati dari varietas manis. Varietas manis menunjukkan jika WSI tertinggi dibandingkan dengan
varietas biji-bijian, sedangkan varietas biji-bijian ini menunjukkan SP tertinggi dibandingkan dengan varietas manis. Jadi menurut Anggreni 2013, itu jika konsentrasi suspensi pati cukup tinggi, maka akan terbentuknya gel. Proses tersebut dinamakan dengan gelatinisasi atau maksud saya gelatinisasi. Oh ya, betul. Lalu adapun ikatan hidrogen yang merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap nilai kelarutan pati dan air. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian itu yaitu amilosa pati pada varietas biji-bijian itu memiliki nilai AC yang tertinggi, sedangkan kandungan AC pada varietas manis itu memiliki nilai yang lebih rendah serta kandungan AC yang nilainya bernilai sedang. Jadi untuk nilai AC-nya yang tertinggi itu dimiliki oleh varietas manis. Dan ini yang terakhir yaitu referensi yang saya ambil dari review jurnal pada judul yang pertama tersebut. Selanjutnya kita masuk ke review jurnal ke judul yang kedua, yaitu ada Effect of Water Stress of Photosystem to Photochemistry and its thermolability in waste plant. Jadi latar belakang yang menelatar belakangi pada penelitian judul yang kedua ini adalah tekanan air adalah suatu faktor lingkungan terpenting yang menghambat fotosintesis. Penurunan fotosintesis di bawah tekanan air dapat dikaitkan dengan gangguan proses biokimia. Fotosistem 2 itu telah terbukti sangat sensitif terhadap tekanan air. Tekanan air ini mengakibatkan kerusakan pada kompleks fotosistem 2 yang berkembang oksigen. Pengaruh interaksi kekeringan dan cahaya terang pada fotosistem 2 itu telah diteliti secara luas, yang menunjukkan bahwa kekeringan merupakan predisposisi kerusakan fotoinhibitory pada fotosistem 2. Respon tanaman terhadap beberapa tegangan simultan biasanya tidak dapat diprediksi dengan analisis faktor tunggal dan kombinasi faktor stres lingkungan atau faktor tekanan lingkungan yang salah satunya itu bisa mengakibatkan tumpang tindih dan intensifikasi. Lalu tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui mekanisme interaksi kedua tegangan pada fungsi fotosistem 2 dari sudut pandang aspek ekologis, karena tekanan air sering digabungkan dengan tekanan panas khususnya di daerah kering dan semi kering. Dan ini adalah bahan serta metode yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu bibit gandum. Bibit gandum ini nanti ditanam pada pot plastik yang berdiameter 14 cm dan tinggi 13 cm di ruang pertumbuhan. Lalu bahan tanaman pot diisi dengan tanah yang terdiri dari lempeng gambut dan pasir kasar. Setelah 4 minggu digunakan untuk perawatan tekanan air yang dikembangkan secara bertahap dengan menahan air. Tekanan panas diaplikasikan pada cakram daun dan ditempatkan langsung di dasar lubang kecil yang licin dan suhunya diatur oleh sirkulasi air. Cakram daun nanti diberi perlakuan pada suhu yang meningkat pada ruang gelap selama 15 menit. Dan ini adalah metodenya. Jadi metode yang pertama yaitu analisis pertukaran gas. Analisis pertukaran gas itu dilakukan menggunakan sistem yang terbuka. Selanjutnya asimilasi ditentukan pada karbon dioksida dengan konsentrasi 360 cm, kelembapan relatif 80% dan diukur pada kondisi yang sama dengan parometer. Lalu yang kedua pengukuran fluoresensi klorofil. Jadi fluoresensi klorofil ini diukur pada suhu kamar dengan fluorometer portable. Fluorometer nanti disambungkan ke pemegang penjepit daun. Tingkat
fluoresensi minimal dengan semua pusat reaksi fotosistem 2 terbuka diukur dengan menggunakan cahaya termodulasi yang rendah supaya tidak menyebabkan fluoresensi variabel dan yang signifikan dengan menggunakan parameter fluoresensi yang ditentukan pada daun pada keadaan terang dan gelap. Lalu dibuatlah perhitungan. Yang pertama, hasil kuantum maksimal dari fotokimia fotosistem 2, yang kedua koefisien quenching fotokimia dan koefisien non fotokimia. Lalu yang ketiga ada efisiensi penangkapan eksitasi oleh pusat reaksi. Lalu hasil penelitian, yaitu hasil dari penelitian ini, cekaman air menurunkan kadar air relatif daun atau RWC pada potensi daun. RWC-nya ini menurun dari 92 pada tanaman yang disiram dengan baik menjadi 88 dan 80,5% pada tanaman yang mengalami tekanan air sedang dan parah. Hal itu karena menurun dari min 0,56 pada tanaman yang disiram dengan baik menjadi min 1,12 dan min 1,95 mP yang dilakukan masing-masing pada tanaman yang mengalami tekanan air. Hal ini yang seperti dikemukakan oleh Browin pada dalam jurnal Prabowo 2013 yang menjelaskan bahwa batas krisis tanaman akan mengalami tekanan air apabila 60% dari air tanah tersedia yang telah digunakan. Lalu konduktansi stomata daun juga mengalami penurunan secara signifikan seiring dengan berkembangnya tekanan air. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soleh, itu konduktansi stomata akan mengalami penurunan bahkan terhenti apabila metabolisme pada tanaman itu mengalami penurunan. Konduktansi stomata ini sangat erat kaitannya dengan sifat toleransi tanaman terhadap cekaman abiotik yang berupa genangan air. Lalu selanjutnya yaitu tekanan air juga tidak berpengaruh pada pusat reaksi fotosistem 2 non paradoksi. Hal itu telah dibuktikan karena daun yang beradaptasi gelap dan menyala tiba-tiba dengan cahaya aktinik intensitas yang tinggi, fluoresensi awal menunjukkan kenaikan polifasik di mana fase O, fase I, fase J, dan fase P itu termasuk di dalamnya. Pengaruh tekanan air pada termobilitas fotosistem 2. Tekanan air ini dapat menyebabkan peningkatan ketahanan fotosistem 2 terhadap tekanan air. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik pada penelitian ini yaitu dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tekanan air tidak berpengaruh terhadap fotokimia fotosistem 2 dan tekanan air dapat menyebabkan peningkatan ketahanan fotosistem 2 terhadap tekanan panas. Lalu yang terakhir ini adalah referensi yang saya ambil untuk menjelaskan atau untuk memperkuat penelitian dari judul yang kedua tersebut. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya dan mendengarkan mengenai review jurnal yang bertemakan fisiologi tumbuhan. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelas. Selebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.